kita mulai ibadah kita, bagi jemaat yang masih keluar kami persilakan untuk masuk. Dan bagi jemaat yang memiliki HP atau membawa HP pada saat ibadah agar dinonaktifkan saja. Ataupun kalau memang membaca firman Tuhan bisa dibuat ke model pesawat sehingga tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap kegiatan ibadah kita. Dan bagi yang mempunyai anak kecil agar dapat menjaga anak-anaknya agar tertib. Dan sebelum kita laksanakan ibadah ini, apabila ada yang mau buang air kecil dipersilakan agar nanti tidak keluar masuk, sehingga ibadah kita ini boleh berjalan dengan hikmat dan tertib. Dan ketika kita berada di dalam, mungkin ada sampah di bawah atau bekas-bekas permen, agar disimpan kemudian nanti sepulang gereja dapat dibuang sampahnya di tempat tong sampah yang telah disediakan di luar. Baiklah, mungkin ini penyampaian untuk dapat kita lakukan di kegiatan ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan kami rasakan sungguh indah. Biarlah Tuhan setiap hati kami, setiap langkah hidup kami, dalam apa yang memberkatinya dan melingkupinya. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, kami hidup bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga jemaat-Mu yang saat dalam perjalanan menuju tempat ini, Kau berkati perjalanannya, tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun, sehingga kami boleh bersatu memuji memuliakan nama-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati tetangga kami, muka kanan kiri, depan belakang. Demikian juga yang berada di depan gereja kami ini Tuhan, Kau berkati melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang mereka dengar. Sekecil apapun yang mereka dengar Tuhan, mereka merasakan berkat daripada-Mu, sehingga mereka juga bersuka cita atas kehadiran kami di setiap ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat saudara berdiri. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, amin. Haleluya. Hendaknya kita jangan jadi penonton, sehingga kita boleh bersama-sama
merasakan kasih Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan di setiap napas hidup kita. Kita boleh memuji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Haleluya. Jangan melihat penonton, nyanyikan memuji dengan sukacita. Haleluya. kembali kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tujukan hati dan pikiran kita
hanya untuk Tuhan. Serahkan segala perkaramu kepada Tuhan, sebab Tuhan itu setia. Haleluya. Sepanjang hidup kita, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Haleluya. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan ini. Haleluya. Di dalam
buat hadirat yang kami rasakan saat ini. Sungguh kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Biarlah kebaikan ini kami mengucap syukur. Sehingga ucapan syukur kami Tuhan boleh memperoleh kekuatan bagi hidup kami. Setiap perkara hidup kami memperoleh kekuatan. Sehingga kami selalu bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga akan bersorak-sorai memuji-Mu di tempat ini. Biarlah sukacita yang daripada-Mu meliputi hati kami, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi yang siap mau bersorak-sorai lagi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Jemaat shalom berdiri. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Amin. Intinya kita harus siap berdiri, amin. Haleluya. Kita mau selidiki hati kita, amin. Kita mau melihat hati kita, apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya.
Minggu, selamat kita beribadah. Biarlah kata-kata ini dikatakan kalau dari bilang Haksun, Happy Sunday morning, Happy Sunday, selamat beribadah. Jangan hanya sekedar mulut kita mengatakan demikian, tetapi diimani bahwa pada hari itu saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena seringkali di media sosial Happy Sunday, rupanya dia lagi jalan-jalan gitu ya. Happy Sunday, tetapi dia lagi bukan di rumah Tuhan ya. Terkadang mengiris hati ini ya. Kenapa begitu? Anak Tuhan lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Tidak waktunya lagi setengah-setengah. Waktunya tak lama lagi Tuhan akan datang. Kapan waktunya? Saya nggak bisa bilang kapan waktunya. Tetapi firman Tuhan di dalam Wahyu katakan, berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jagalah. Siap sedia. Kapan waktunya? Kita lihat keadaan dunia sekarang yang tiba-tiba tidak pernah terjadi guncangan dari alam itu terjadi. Ya, kita lihat dari tahun berapa di mana bumi berjalan, tanah berjalan, ya. Ada satu kampung tertutup di sana yang kita pernah dengar dalam firman Tuhan ketika pernah lihat ada satu tempat di daerah Palu kalau tidak salah ya, tahun berapa itu tertutup daerahnya, tanahnya, kampungnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan waktunya. Harta, jabatan, ya, pangkat tidak bisa menolong kita ketika itu terjadi dalam hidup kita. Siapa yang bisa menolong? Hanya Tuhan Yesus. Mari kita percaya, mari kita sungguh-sungguh, mari kita kenali Tuhan kita sampai akhir. Kita ikut Tuhan. Akhirnya yaitu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dunia ini hanya sementara. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, buat saya, buat saudara? Dia mau agar maut tidak membuat kita ya masuk ke dalam kerajaan neraka. Ya, Tuhan mau supaya kuasa maut itu dikalahkan. Tuhan berikan kita keringanan supaya kita maju terus ke depan, melangkah masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kuasa maut, kuasa dosa dikalahkan agar ringan melangkah kita untuk kehidupan yang kekal. Namun persoalannya seringkali kita yang tidak mau. Kita masih kompromi. Kita masih tunggulah waktunya, tunggu nantilah. Saya punya banyak teman-teman yang berkata selalu demikian, nantilah. Nantilah. Ayo kita ke gereja, nantilah. Ada waktunya, ada waktunya. Suatu ketika saya dengar kabar dia mati kecelakaan. Kapan lagi waktunya? Kesempatan sekali. Ya, kesempatan sekali. Jangan disia-siakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita Kristen dari lahir, dari kandungan ibu kita. Tetapi jangan sampai kekristenan kita nantinya akan menjadi terkemudian. Bahkan orang-orang kaum pengedar yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Bukan lewat kita, tapi dia memang percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di mana iman kita saat ini? Kita udah lahir di perut orang tua yang Kristen. Ya, kita udah ikut sekolah minggu. Tapi kemana firman itu? Dilakukan atau enggak? Mereka yang baru mendengar saja, mereka yang membaca, mereka mengimani, mereka rasakan benar itu nyata, itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita yang udah bertahun, berpuluh tahun masih kompromi. Nantilah, tunggulah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau berlomba-lomba masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Pada hari ini saya rindu untuk mengupas mengenai persembahan. Ya, kita perlu mengerti persembahan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, karena kalau yang namanya persembahan ini kita akan mulai pikiran kita kepada uang, cuan, hepeng, apalagi cien kalau Mandarin bahasa cien, ya, uang.
Dan apalagi Bapak Ibu, itu yang menjadi di otak pikiran kita. Nah, tetapi kita harus mengerti Bapak Ibu, ya, persembahan yang sebenarnya itu yang bagaimana yang Tuhan mau inginkan dari hidup kita. Mari kita mau baca firman Tuhan ini, ya. Kita mulai belajar, ya, mengerti firman Tuhan yang murni. Yang selalu Bapak Gembala ingatkan, kita harus benar-benar murni mendengar firman Tuhan itu, firman yang dikupas murni, ya, tidak ada unsur yang lain, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Kita akan melihat kisah Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membaca Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Hanya satu ayat yang mau kita baca di awal, tapi nanti banyak lagi yang mau kita mengerti, banyak ayat-ayat yang mendukung di dalamnya mengenai persembahan. Nah, di sini dikatakan persembahan Habel diindahkan Tuhan, diterima Tuhan, ya. Dikatakan bahwa apa yang diberikan, kambing domba, karena dia seorang pekerja peternak, ya, menjaga kambing domba, dia punya pengusaha itu, dia berikan itu kepada Tuhan, ya. Lemak-lemaknya, kalau orang kita Batak bilang lomoknya gitu, ya. Artinya apa? Itu yang terbaik dia berikan buat Tuhan. Tetapi kita masih mau kupas Bapak Ibu. Kalau kita lihat Kain kan juga mempersembahkan juga. Sekalipun mungkin bukan yang terbaik, tetapi dia berikan juga kepada Tuhan. Nah, apa perbedaannya, rahasia di sini yang perlu kita ambil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rupanya, ya, Tuhan mau ada sesuatu persembahan yang sebenarnya untuk kita berikan kepada Tuhan. Bukan sekedar yang kita tahu uang, yang kita tahu oh ini Tuhan, oh yang kita tahu ya pokoknya cuan dan sebagainya, bukan. Ya, mari Bapak Ibu, hari ini saya rindu, ya, judul firman Tuhan pada hari ini, persembahan yang benar harus dilandasi dengan iman yang benar. Sekali lagi, persembahan yang benar harus dilandasi, didasari dengan iman yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita kupas nih, nah kan kita perlu ngerti juga persembahan itu apa? Ya tentu pemberian, tahap itu pemberian. Tetapi bagaimana memberi dengan tulus hati, ya, memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan, memberi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bahwa saya datang ya wajib saya kasih, kan gitu. Saya yang penting datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, duit, selesai. Gak ada pertumbuhan, hanya begitu saja. Lebih baik di rumah saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya kita datang beribadah kepada Tuhan, dikatakan persembahkan yang terbaik. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan yang kosong, sekalipun itu orang yang sangat-sangat miskin. Bahkan ukuran firman Tuhan, orang yang paling miskin dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, 2 burung tegukur itu syaratnya, dia harus bawa kepada Tuhan. Nah, tapi kita mau pahami ya Bapak Ibu, hari ini saya mau supaya Bapak Ibu mengerti, ketika memberikan persembahan itu, apa sebenarnya yang Tuhan mau? Apakah sekedar persembahan itu atau ada sesuatu? Karena Tuhan kita kaya, amin. Dia gak butuh harta kita, dia gak butuh yang ada sama kita, itu memang miliknya. Tetapi kenapa Tuhan bilang datang tidak boleh dengan tangan yang kosong? Ya, nah sementara tadi pengertian persembahan bahwa pemberian kita yang kita berikan kepada Tuhan itu harus dengan tulus, hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang menghormati Tuhan, hati yang penuh dengan rasa ungkapan syukur.
Bapak Ibu kalau pernah ditolong orang, gimana rasanya? Pasti sudah paham itu. Dengan rasa syukur, ya. Nah, kemudian dengan rasa penghormatan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, persembahan itu juga dalam bentuk ibadah. Ibadah ini mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Ya, makanya ibadah jangan main-main. Ibadah seringkali WL juga sebenarnya nggak perlu ngomong ya, WL itu masing-masing kita loh Bapak Ibu. Benar nggak kita datang ibadah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Kalau kita datang ibadah cuma ya lihat nonton, nggak nyanyi, nggak menikmati hadirat Tuhan, ya oke lah nggak hafal lagu Bapak Ibu ya, kita bisa, tapi menikmati hadirat Tuhan, menikmati pemulihan itu supaya ketika kita pulang tidak sama ketika kita datang. Ketika kita datang itu ada sesuatu yang kita dapat dari firman Tuhan, kita pulang, oh saya harus begini, seperti suatu petunjuk, oh Tuhan ajar begini, oh ini begini, oh ini nasihat, oh ya saya harus begini. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngerti datang beribadah itu bukan sekedar datang, duduk, diam, dengar, kasih persembahan duit, selesai pulang. Gak ada pekerjaan PR kita. Ada. Mengubah hidup kita. Firman itu harus mengubah hidup kita. Harus berbuah. Minggu lalu Bapak Gembala sampaikan berbuah itu bagaimana? Ketika pohon itu sudah berbuah, buah itu yang akan menghidupkan kita. Itulah berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Jadi kalau namanya berkat Tuhan, ada orang mau ngambil, nggak bisa Bapak Ibu, karena kalau berkat Tuhan itu ngengat dan karat tidak bisa menghancurkan, nggak bisa. Mungkin pernah yang suka membaca dulu zamannya koran ya kan, ada orang yang suka nabung, dia nabung 100.000 di dalam nggak tahu bag atau apa gitu. Ketika suatu saat dia buka, dia pikir wah pasti ini miliar ya, dia bagnya besar. Sekali dibuka dilihatnya udah dimakan rayap uang kertasnya ini, habis. Tapi ketika kita mau lakukan, mungkin orang miskin, tetapi dia suka nolong orang walaupun hal-hal kecil, tetapi itu yang sebenarnya yang kaya di mata Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kita akan semakin mengerti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iman. Kita kembali kepada persembahan dan iman ya. Tadi kan persembahan yang benar harus dilandasi dengan iman yang benar. Apa itu iman? Keyakinan yang kuat. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Anak-anak muda percaya kepada Tuhan? Kalau percaya, apa yang kita lakukan? Nah, dasar yang kuat ya, keyakinan yang kuat, di mana di situ kita mengharapkan bukti bahwa yang tidak terlihat itu di mana? Di hati kita, ya, bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara diiming-iming, ya, kadang-kadang kan ada anak-anak sekolah, nah, kalau kamu mau nilaimu bagus, kamu harus begini loh. Nah, mulai dirayu sama guru, ikut sama ibu ya, begini. Pernah satu kejadian saya ingat, ada anak sekolah minggu kita di sini, saya nggak tahu kenapa, masalahnya orang tuanya memang sudah broken home ya. Jadi anak ini karena sering dipukulin sama mama tirinya, akhirnya dilihat sama masyarakat, diambil. Bukan orang kita Kristiani loh, padahal anak ini Kristiani. Dia dipelihara sama gurunya, dan ketika mau diambil lagi sama orang tuanya harus bayar denda. Dan nggak tahu gimana ceritanya, ya tentu terhilang, diajarkan dengan kebenaran yang berbeda dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya seringkali, mari kita harus perjuangkan iman kita loh Bapak Ibu. Jangan dijual dengan harga diri, jangan terjual dengan cuan uang, jangan dengan nilai, jangan. Nilai kita lebih berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kualitas kita lebih berharga di mata Tuhan. Dunianya sementara, menjanjikan sementara. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Persembahan yang benar, ya, iman yang benar. Kita lihat dalam kehidupan Habel yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, kenapa Tuhan melihat Habel?
Ada sesuatu yang berbeda, persembahannya diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kita lihat di dalam Kejadian 44 ayat 4 tadi dikatakan bahwa dia diterima, persembahannya diindahkan Tuhan, sementara Kain tidak. Nah, kenapa? Karena persembahan Habel lebih baik. Ya, kita buka di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Berarti dia adalah orang yang beriman, makanya dibenarkan bahwa ia benar. Kata Tuhan, ia benar. Ya, persembahannya itu, ya, bahwa hidupnya adalah hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh di mata Tuhan, itu suatu kebenaran. Makanya ketika dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, Tuhan melihat dari hidupnya dahulu, bukan persembahannya, bahwa dia benar di hadapan Tuhan, bahwa dia memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Itu satu poin yang untuk kita mengerti. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita kupas persembahan itu yang bagaimana, ya. Persembahan itu tidak harus dalam bentuk uang, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan kita itu kaya. Tuhan itu yang senantiasa menyediakan yang terbaik yang kita perlukan. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa Allahku akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan turun ke bumi. Dia kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kaya bukan uang, tapi kaya dalam keadaan kerajaan sorga. Kebenaran itu. Nah, lanjut Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan itu tidak harus dengan uang. Makanya kita lihat Rasul Paulus, ya, mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 1, ya. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 1. Mungkin hari ini agak banyak ayat ya Bapak Ibu, anak-anak muda, boleh dicatat supaya kita ngerti persembahan itu yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus katakan persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi menyangkut ibadah persembahan, tidak bisa dipisahkan. Ibadah persembahan. Amin. Perjanjian Lama, ketika datang tidak boleh dengan tangan yang kosong. Ya, artinya apa? Artinya begini, Tuhan mau melihat, benarkah kita bertumbuh? Benarkah kita beriman? Benarkah kita percaya kepada Tuhan? Jadi Tuhan gak mau hanya ngomong doang. Buktinya mana? Kira-kira begitulah ya, bisa dibilang. Amin. Saudara benarkah percaya Tuhan? Benarkah kalau saudara mengerti Tuhan? Benarkah saudara mengenal kehendak Tuhan? Kalau kita mengerti, kita tahu ketika kita melakukan memberikan persembahan, kita bukan berharap itu kembali, tapi kita tahu ketika kita memberikan itu suatu hal yang Tuhan, saya memang gak dapat balas kebaikan Tuhan. Dan pribadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah Bapak Ibu. Ya, apapun masalah yang kita hadapi, ya, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan di tengah badai, kita akan melihat ada satu cahaya kemuliaan Tuhan. Ada firman Tuhan katakan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Itu
tandanya kita anak Tuhan. Amin. Makanya Raja Daud katakan, sekalipun orang benar itu jatuh 7 kali. 7 kali loh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7, dia masih bisa bangkit. Ada satu semangat, ada satu sukacita, ada damai sejahtera yang membuat dia bisa bangkit. Saya harus bangkit, saya harus berubah, saya harus tinggalkan yang lama. Tetapi ketika orang yang tidak benar, sekali jatuh ambruk, hancur, lebur. Itu yang membedakannya. Mau nggak percaya kepada Tuhan Bapak Ibu? Mau nggak sungguh-sungguh beribadah, percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari? Ya, jangan jadi Kristen rata-rata, tapi Kristen yang benar-benar luar biasa, harus semangat, ya, harus benar-benar menggebu-gebu, ya, harus benar-benar, ya, laskar Kristus. Kita menikmati kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada hidup kita. Karena hidup kita itu hanya kesempatan terakhir buat kita. Mau nggak engkau melangkah kepada kerajaan sorga, atau engkau tetap ada di kerajaan dunia ini, atau engkau akan tetap menjadi pengikutnya iblis. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi Rasul Paulus katakan, persembahan, ya, yang menjadi persembahan sesungguhnya adalah hidup kita, tubuh kita, ya. Jadi makanya di sini, ya, di gereja ini, ya, Bapak Gembala, kami menerapkan bahwa ketika seseorang mempersembahkan persembahan, sering dulu ya, titip lewat istrinya, titip lewat anaknya. Nah, itu yang Tuhan mau. Amin. Kita yang datang sama Tuhan. Kita, ya, sama dengan sekolah. Gak mungkin kan lewat titip surat, hanya surat-surat saja. Ya guru saya jengkel juga ya, sering absen saya di sekolah. Anak saya Enos, itu gurunya curhat juga jadinya ke saya. Bu, dia bersyukur ada Enos, anak ini walaupun tetap rajin sekolah, ya, walaupun dikit-dikit sakit dia masih semangat sekolah. Anak-anak yang lain dalam 1 minggu bisa 3-4 kali absen. Waduh, ini sekolah atau enggak gitu kan? Gak mau disiplin. Bahkan kita dengar viral kemarin anak SMA yang merokok di sekolah, ya, itu memang tak mengerti firman Tuhan itu. Aneh gitu ya. Kalau kita yang mengerti firman Tuhan, kita udah terbiasa diajar yang benar, itu gak kaku buat kita. Kita ngerti mana yang benar, mana yang salah. Amin. Amin. Kalau orang yang masih menegur kita, berarti dia sayang sama kita. Tapi kalau orang yang tidak lagi menegur kita, itu tandanya dia sebenarnya gak sayang sama kita. Saya ingat pesan mama saya ketika saya merantau. Saya juga merantau, adik-adik, saya merantau. Dari SMK saya sudah merantau jauh sampai saya sekarang. Ya, saya ingat pesan mama saya. Ya, dia bilang apa kepada saya? Lebih bagus kamu tinggal dekat sama orang yang cerewet, nggak apa-apa. Berarti dia tahu, dia kasih tahu kelemahanmu, daripada yang cuma diam-diam tapi di belakang menusuk kamu. Itu nggak baik. Lebih bagus nggak apa-apa orang yang to the point aja, supaya kita semakin tahu. Oh, ini kekurangan saya mungkin perbaiki. Kira-kira begitu. Saya ingat orang tua saya. Nah, kembali Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada firman Tuhan tadi tentang persembahan. Kita lihat Abraham, ya. Jadi persembahan itu bukan dengan hanya dalam bentuk uang sebenarnya. Ya, banyak hal. Kalau kita lihat di perjanjian lama tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 1-19 ini agak panjang, mungkin bisa baca di rumah. Ya, persembahan tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ benar-benar itu Tuhan mau hatinya Abraham. Amin. Tidak kepada anaknya, tapi hati Abraham tertuju kepada Tuhan. Itulah persembahan. Jadi Tuhan mau, jadi persembahan itu rupanya bukan hanya dalam bentuk uang dulu, Bapak Ibu. Jangan dipikir dulu uangnya. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita. Tadi dikatakan Rasul Paulus bahwa hidup kita yang kita berikan itulah kepada Tuhan, itulah ibadah, itulah persembahan yang sebenarnya. Nah, kemudian apalagi di dalam kehidupan kejadian, di dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, Abraham, Tuhan mau melihat hatinya, bukan Ishaknya, bukan barangnya,
memberi, Tuhan juga berhak mengambil kembali. Dia serahkan kepada Tuhan. Tapi rupanya Tuhan stop Abraham. Karena memang apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah rencanakan, itu pasti tergenapi. Amin. Semua kita sudah Tuhan rencanakan. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu, masa depan anak kita, ya anak-anak muda, bagaimana saya ke depan. Lakukan yang sekarang menjadi apa yang kita kerjakan. Kerjakan sebaik mungkin untuk Tuhan. Itu sebenarnya persembahan hati kita. Tuhan mau lihat hati kita. Ya, apakah mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat Tuhan? Mengasihi Tuhan, apakah mengasihi berkat Tuhan? Ketika engkau mengasihi berkat Tuhan, sampai di situlah berkat itu. Tapi ketika engkau mengasihi Tuhan, Tuhanlah itu sumber berkat. Artinya apa? Selama-lamanya. Amin. Jadi bukan harta yang ketika kita tanamkan, emas sekarang lagi naik gitu ya, kemudian rumah, tanah, itu hanya sementara Bapak Ibu. Boleh, tapi itu hanya sementara sifatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mulai buka pikiran kita ya, untuk mengerti maksud kehendak Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kedua, apa sebenarnya persembahan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bahwa persembahan itu ya Bapak Ibu, supaya kita paham, persembahan yang besar belum tentu baik. Persembahan yang kecil belum tentu jelek. Ini maksudnya apa? Ya, persembahan yang besar belum tentu baik. Persembahan yang kecil belum juga tentu itu jelek di mata Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama baru dikatakan, kita lihat, ini sering Bapak Gembala juga sampaikan ya, tentang persembahan janda yang miskin. Dikatakan diberikan dari seluruh nafkah. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Memang kalau kita baca Alkitab ini gak bisa sekali, dua, tiga kali. Kadang-kadang harus berkali-kali, baru kita ngerti. Makanya firman Tuhan itu dikatakan diajar berulang-ulang, direnungkan siang dan malam. Itu maksudnya Bapak Ibu, supaya kita paham. Ya, sama dengan anak-anak sekolah, kita kan memahaminya itu mulai dari apa? Dibaca, gak mungkin langsung hafal. Baca ulang, baca ulang, baca ulang. Baru kita mulai ngerti, baru kita bisa hafal. Firman Tuhan itu harus begitu Bapak Ibu. Ulang, 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 renungkan dan dilakukan. Nah, kita akan buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Maaf, Lukas 21 ya Bapak Ibu, maaf. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Ya, kalau sudah dapat mari kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Persembahan seorang janda miskin. 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya." Apakah pernah kita di sini Bapak Ibu memberikan semuanya ke gereja? Atau mungkin ketika kita menolong orang, gak ada lagi sama kita udah bantuin dia semuanya. Bahkan dia mungkin mengkhianati kita, atau dia membusukkan nama kita dan sebagainya. Saya rasa belum sampai ke situ ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini nyata, kisah ini nyata bahwa ada seorang, Tuhan memperhatikan loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir ketika kita memberikan persembahan Tuhan gak memperhatikan.
seringkali terjadi, saya pernah posting di media sosial, itu uangnya udah robek-robek. Tegakah kita mempersembahkan yang begitu kepada Tuhan, sementara Tuhan memberi yang terbaik buat kita? Kan begitu. Itu tak terperhatikan oleh kami, ya, tak terperhatikan. Tetapi Tuhan memperhatikan. Apakah kau datang dengan sungguh-sungguh? Apakah kau datang dengan iman, dengan buktinya mana? Kan kira-kira begitu. Nah, di sini persembahan janda itu dikatakan dia memberi dari seluruh kekurangannya, bukan kelimpahan, kekurangannya. Ya, dia beri dari kekurangannya. Ya mungkin pendapatannya memang kurang, untuk makan pun kurang, ya. Tetapi dia berikan seluruh nafkahnya. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Dia mengasihi Tuhan. Dia percaya hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau selesai saya sampai di sini, ya Tuhan, terserah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini suatu iman yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Ketika dia percaya, sama dengan seorang ibu janda yang memiliki satu anak di Sarfat, ya, itu seorang ibu janda di Sarfat. Ketika datang Nabi Eli di rumahnya, berkata bahwa berikan dulu kepadaku, buat dulu makanan buatku. Yang dia katakan cuma ada pada kami segenggam tepung dan minyak, dibuli-buli secukupnya, ya. Sementara dia pulang lagi membawa ranting-ranting, ya, untuk membuat sesuatu adonan roti ini supaya dia bisa makan. Anaknya selesai, dia nggak tahu mau mati mau hidup, terserah, sudah selesai. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan yang disembah, ya, dia lakukan. Kemudian Nabi Elia katakan, engkau buat lagi. Seakan-akan dia merasa benar atau enggak, ya. Tetapi karena dia lakukan dengan iman, dengan mengasihi Tuhan, yang terjadi dia terpelihara oleh Tuhan sampai musim hilang kemarau itu selesai. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, sebagai seorang bapak, tega gak kita biarkan anak kita kelaparan? Enggak kan Bapak yang baik? Amin. Amin Bapak-bapak. Bahkan ibu-ibu ini banyak terjadi, ya. Ya, saya termasuk, saya ingat selalu adik-adik saya, ya, adik-adik Bapak Gembala, kalau ketemu suka cerita, dia mama dulu, ya, dibilangnya mama udah kenyang, padahal dia makan kerak-kerak nasinya waktu itu zaman-zaman susah mereka dulu 6 bersaudara, ya. Cuma makan kerak nasi, dibilang udah kenyang. Kalian makan nggak katanya? Yang dikerak itu yang bapaknya makan. Untuk supaya anaknya itu kenyang. Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat juga waktu saya sakit, ya, bapak saya waktu itu masih dalam keadaan sehat, ya. Saya waktu itu masih SMP, saya 1,5 tahun saya mengalami sakit infeksi ginjal, kolesterol tinggi, dan divonis itu akan ke cuci darah gitu, ya. Dan ada 2 pasien sama seperti saya. Kami nggak bisa tinggal nginap karena itu masih belum ada kapasitas rumah sakit, tapi masih puskesmas yang belum, fasilitasnya belum memadai. Jadi kami hanya rawat jalan. Ceritanya 2 pasien ini pada akhirnya meninggal. Saya puji Tuhan sampai detik ini dokter itu masih selalu nungguin saya. Bahkan anak saya yang pertama Fanya di rumah sakit itu, dan kebetulan bapak itu jadi kepala di rumah sakit itu di Double Singkep. Bahkan yang terakhir Enos, dia minta saya di sana, dia mau nggak perlu bayar, pokoknya dia kasih fasilitas terbaik karena dia melihat saya tuh kok masih hidup, ya, sampai detik ini. Nah, saya lihat waktu itu bapak saya begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dia bisa makan. Tapi ketika dia lihat saya waktu itu makan nggak boleh ada garam. Jadi makan nasi itu nggak boleh dikasih air putih. Jadi sayur cuma direbus, tak boleh garam. Ikan dikukus tak boleh pakai garam. Jadi hanya secuil, nggak boleh yang daging nggak boleh gitu, ya, karena kalau makan protein
protein karena di ginjal itu kan keluar semua, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi waktu itu bapak saya lihat itu, dia tinggalkan makanannya, dia ke gereja karena rumah kami waktu itu gereja sama rumah itu berdekatan, kira-kira satu dinding gitu ya. Dia tinggalkan. Saya waktu itu masih SMP belum paham. Dia tinggalkan, dia masuk ke gereja. Dia menangis di situ. Dia nggak tunjukkan ke saya, dia menangis. Kenapa Tuhan dibilangnya? Kok ada saya yang ngalamin gitu? Bukannya saya aja gitu kan? Nah, setiap malam itu bapak saya, setiap jam 12 malam dia bangun, dia doa ke gereja. Dia nggak bisa tidurnya. Dia selalu kontrol saya. Dia lihat, dia buka pintu, kan kedengaran pintu terbuka. Dia lihat apakah saya tidur nyenyak, kan begitu. Dia masuk ke gereja, dia berdoa sampai pagi, besok sama-sama lagi. Begitu terus kurang lebih 1,5 tahun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah hati Bapak. Itu maksud saya, hati Bapak. Gak tega. Jadi ketika kita memberi yang terbaik Tuhan, respon kita juga mengasihi Tuhan. Tak mungkin Bapak itu tinggalkan kita. Amin. Tak mungkin Bapak itu berbuat yang salah sama kita. Terkadang kita lihat aturan orang tua harus mengikuti caranya. Sebenarnya ada sebabnya. Dia mau kita dapatkan yang terbaik. Kita harus melewati proses turun naik kehidupan ini. Tuh, kenapa Tuhan izinkan? Memang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau proses hidup kita menjadi baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang kokoh, anak Tuhan yang tidak gampangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi badai hidup, jangan langsung kita menyalahkan Tuhan. Tetapi terkadang itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan rohani kita. Ada apa Tuhan? Seharusnya kita sebagai anak, ada apa Bapak? Ada apa Tuhan? Apa maksud Tuhan? Jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadilah kehendak-Mu. Saya mengalami mujizat Tuhan sampai detik ini saya sehat. Makanan saya nggak ada yang saya pantang. Gak seperti dulu, gak boleh ini, gak boleh itu. Biasa aja saya makannya. Bahkan dulu saya kalau minum kopi tuh langsung kopi hitam tuh bergetar. Ini jantung ini bergetar. Kayak wah terkejar-kejar gitu ya. Sekarang saya gak begitu, malah saya suka minum kopi hitam gitu loh. Gak ada masalah dengan fisik saya. Siapa yang buat? Itu Tuhan. Amin. Nah, ya Tuhan mau kita tetap dengan Tuhan, ya, tetap persembahkan. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan dari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, janda ini memberikan seluruh nafkah. Artinya dia percaya sampai di mana Tuhan buat akhir hidup kita selesai, ya sudah. Kenapa kita harus khawatir, kita harus takut? Nah, seharusnya kita mendukung apa yang direncanakan Tuhan. Amin. Tuhan sebenarnya lagi mempersiapkan kita untuk menjalankan tujuan Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan karena pendeta memberitakan firman Bapak Ibu dengan tugasnya dalam pekerjaannya, kita sejalan menjalankan misi kerajaan sorga. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa mengerti mulai dari hal yang kecil yang senantiasa kita harus tetap percaya, beriman. Ketika kita datang kepada Tuhan tidak ada lagi keraguan, ya, tidak ada lagi dinding pembatas yang membuat kita nantilah Tuhan, tunggulah Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu, ya. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Perkara yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sampai di mana hidup kita itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Amin. Saya suka dengan kata-kata Ibu yang di mana itu saya sebagai gubernur Maluku ya. Ya, dia berkata memang satu hal kehilangan yang paling dia takutkan itu suami. Tetapi dia kembali kepada firman Tuhan, sudah Tuhan atur sedemikian. Siapa kita? Kita hanya tetap percaya suatu saat akan ketemu di awan-awan permai dalam kerajaan sorga. Apakah setia kita sampai akhir? Amin. Tuhan sudah angkat. Gak nyangka ibu ini juga jadi gubernur. Dia gak pernah pikir, ya, gak pernah. Kita juga kan gak akan tahu Bapak Ibu apakah minggu depan Bapak Ibu diangkat jadi pejabat. Kita gak tahu apakah tiba-tiba Bapak Ibu. Nah, semua dalam rencana Tuhan. Yang pasti yang Tuhan mau sekarang kita dengan Tuhan. Jangan ada lagi pembatas yang gak percaya Tuhan.
yang ada di dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua anak-anak muda, mari kita dengarkan firman Tuhan ini bahwa ya kalau kita lihat dalam perjanjian lama sama dengan Abraham. Kenapa dia mempersembahkan Ishak padahal itu anak satu-satunya? Kalau di keluarga kita orang Batak, apakah di orang Nias, anak laki-laki itu paling pertama gitu ya, meneruskan generasi. Tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan. Dia serahkan Ishak kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu Tuhan juga nggak ngambil kok Ishak. Nggak Tuhan bilang bunuh dia, nggak juga kok. Tuhan ganti dengan seekor kambing domba. Tuhan ganti loh. Abraham aja nggak tahu dari mana kambing domba itu. Itulah cara Tuhan mau menguji. Ketika engkau datang, buktikan hatimu kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, lanjut kita dengar firman Tuhan ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Dan Tuhan perhatikan ketika kita memberikan persembahan. Seperti tadi, ya saya tidak lama-lama, tetapi di dalam Lukas dan Markus sama kejadian kisah di mana Tuhan melihat apa yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan melihat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan melihat motivasi hati kita ketika kita bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita perlu baca yang ayat ini Bapak Ibu, Markus 12 ayat 41. Mata Tuhan ada di mana-mana, ya. Mata Tuhan selalu melihat apapun yang kita perbuat. Anda paham keadaan kita. Nah, Markus 41. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa hidup, ya. Markus 12 ayat 41, 2-3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu satu duitnya. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam. Nah, Bapak Ibu, ini meneguhkan tadi di Markus ya, ini di Lukas, ini di Markus, lebih jelas lagi. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, nggak ada yang lihat kok, kan gitu, ya. Ingat, Tuhan melihat. Mungkin orang nggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Apakah kau lakukan dengan benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan, atau kau melakukannya karena kau tidak mengasihi Tuhan? Tuhan tahu, ya. Cuma Tuhan kita itu baik. Dia nggak seperti di perjanjian lama. Ketika bangsa Israel datang membawa persembahan, itu harus diperwakilkan hamba Tuhan atau imam. Dan imam itu ketika masuk dalam bait, jemaat itu di luar, gak boleh masuk. Itu ruang Maha Kudus. Ya, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, itu peristiwa di perjanjian lama, di mana melalui imam ini datang ke ruang Maha Kudus. Kaki imam ini diikat dengan tali yang ada gemerincing bunyi-bunyi cering-cering kan begitu. Ketika tidak ada bunyi itu lagi, itu tandanya tidak ada kehidupan. Artinya imam itu kalau dia melakukan yang namanya ketidakkudusan, ada hal-hal yang tidak baik, di situ masuk dalam hadirat Tuhan, hukumannya apa? Langsung mati. Nah, kita diberi kasih karunia untuk diberi kesempatan. Lakukanlah yang benar. Amin. Lakukanlah yang benar. Makanya ketika Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu, Tuhan, aku sudah memberi loh Tuhan, aku sudah melakukannya loh Tuhan, aku sudah banyak begini begitu dan untuk Tuhan. Tapi motivasinya apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan dengan persembahan yang tidak benar, hati kita tidak tulus, hati kita tidak hormat, hati kita tidak percaya kepada Tuhan, itu tidak Tuhan perhitungkan. Makanya Kain Tuhan gak perhitungkan persembahannya. Yang dia perhitungkan siapa?
Habel hidupnya benar, itu dulu Bapak Ibu. Percuma kita beri yang terbaik dengan Tuhan, kita bilang terbaik, kasih misalnya Bapak Ibu sumbangkan ini untuk gereja, pekerjaan Tuhan, itu hamba Tuhan dan sebagainya. Oh begini begitu. Nah, ketika lakukan itu, terus kita dengan suatu kebanggaan yang merasa bahwa saya lebih hebat, saya begini dari yang lain, sebegini lainnya, itu kan Tuhan nilai Bapak Ibu. Tadi di sini katakan Tuhan memperhatikan yang mana yang benar. Puji Tuhan kalau kita bisa beri yang terbaik lebih banyak dari yang lain, tetapi dengan sikap hati yang benar. Amin. Amin Bapak Ibu, supaya persembahan kita diterima Tuhan. Kami juga hamba Tuhan, ketika datang mau diberi persembahan, kami punya prinsip. Saya dengan Bapak Gembala di sini punya prinsip. Ketika jemaat datang memberikan persembahan, ya, secara langsung kepada kami akan bertanya, ini untuk gereja, ini atau kepada pribadi hamba Tuhan. Kalau dia katakan kepada gereja, itu kami serahkan kepada bendahara gereja untuk kami pakai. Sekalipun ada kesempatan, jemaat kan nggak tahu, ya kan begitu. Bisa kami ambil, nggak. Mana yang untuk hamba Tuhan, mana yang untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami lihat, sekalipun yang kami perlukan itu tidak kami dapatkan di sini, tapi kami tahu punya Tuhan yang selalu menyediakan hingga saat ini kami masih hidup. Amin. Amin. Kenapa bisa? Karena Tuhan kita itu hebat, dahsyat. Dia lihat hati kita dan Dia tahu yang kita perlukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya ceritakan kesaksian sangat luar biasa. Saya hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, tidak kebetulan. Saya dilahirkan di keluarga hamba Tuhan, daerah kepulauan, dan melayani suku-suku laut, suku-suku terasing. Dari yang nggak tahu berpakaian, mereka sekarang puji Tuhan tahu berpakaian, dan mereka juga sudah bersekolah. Bahkan puji Tuhan ada satu generasi keempat, dia sekarang lagi menyelesaikan skripsinya, dia ambil matematika. Wow, itu kan luar biasa. Dan dia punya cita-cita, dia balik lagi. Saya dukung. Kemarin kami pulang, saya dukung. Namanya pas pulang Salom ya. Saya dukung, kamu harus pulang aja. Kamu harus bangun kita ke Kepri, saya bilang. Ya karena matematika ini langka kan begitu, guru matematika. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pelayanan kami orang tua melayani suku-suku laut itu bukan hanya berdiri di mimbar memberitakan firman Tuhan, kami ke pulau-pulau. Jadi memang siap dengan maut setiap saat kalau ada musim gelombang. Ya memang puji Tuhan sampai detik ini orang tua saya sudah 75 tahun masih tetap hidup, masih tetap kuat di dalam Tuhan melayani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya lihat bagaimana orang tua saya melayani. Ya, kami bertahan hidup bukan dari persembahan dari jemaat kepada kita. Waktu itu mereka belum ngerti. Yang mereka tahu tangkap ikan, bawa ikan ke gereja. Itu di mereka persembahan mereka. Ya, mereka belum tahu makan sayur aja, nggak tahu makan sayur. Mereka makan ikan, makan selesai ya udah buang gitu aja. Mereka nggak tahu yang namanya kebersihan. Memang pelayanan kita bukan firman, benar-benar kehidupan mereka kita arahkan kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang mereka tahu melayani, bahkan sudah tahu yang mimpin pujian, ada yang bantu di sekolah minggu. Mereka udah bisa cari sekarang udah media sosialnya pakai HP, udah bisa baca kan, udah bisa baca. Nah, oleh sebab itu dunia waktu itu menganggap mereka orang yang kupor dan dikucilkan mereka. Karena mereka orang yang cuma pakai, kalau di Papua bilang koteka ya, mereka ada seadanya. Dikasih 5 baju, misalnya 5 dipakai. Nanti kotor keluar buang, nggak ngerti cuci baju. Ya, bau mereka dari jauh jarak berapa puluh meter udah tercium bau aroma ikan. Karena mereka tinggalnya di rumah sampan-sampan. Nah, tetapi sekarang mereka udah bisa tinggal di rumah pemerintah. Itu pun berat sekali mengajar mereka. Karena mereka udah terbiasa hidup di laut, dikit-dikit buang ke laut, dikit-dikit kan gampang ke laut. Nah, kita ajar mereka untuk bertahan. Kan pemerintah bikin rumah-rumah ya, berapa kali berapa,
untuk di tepi pantai, di tepi laut lah setidaknya kan, supaya mereka tidak jauh dari laut. Nah itu memang kita kerahkan. Ada sekitar berapa kali tuh bapak saya memang gimana caranya, karena mereka ada terbiasa tidak hidup bersih. Di darat itu udah campak sana sini sampahnya. Tapi sekarang puji Tuhan 180 derajat mereka berubah. Etika mereka baik. Ketika beribadah setengah jam bahkan 1 jam sebelum ibadah dah kumpul semuanya. Mereka tahu ketika untuk Tuhan mereka beri yang terbaik buat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita, bagaimana sekarang? Amin. Mau nggak kita perbaiki cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, percuma kalau kita memberi banyak, tetapi kita tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, nilai persembahan itu adalah kebenaran yang Tuhan lihat. Ya, nilai dari persembahan itu suatu kebenaran. Ya, kebenaran yang dimana ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita memberi dengan hati yang mengasihi, bersyukur kepada Tuhan, menghormati Tuhan, ya, itulah kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan lihat. Dan di situ Tuhan akan mengangkat kebenaran itu. Amin. Makanya dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih, lelah, payah kita tidak akan menambahi, Bapak Ibu. Mulai paham ya Bapak Ibu? Amin. Anak-anak muda, kalau memiliki masa depan, ya, benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah kita perbaiki, ya, persembahan kita perbaiki kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan lanjut aja Bapak Ibu. Mungkin saya akan persingkat saja, ya. Kita lihat, dikatakan bahwa mungkin seringkali kita membaca ayat begini ya. Saya perlu tambahkan, lebih baik mendengar daripada persembahan. Nah, ini perbandingan ayat ini. Kenapa ada kata-kata ini? Lebih baik mendengarkan dan memperhatikan daripada korban persembahan. Karena Tuhan mau benar-benar kita sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan dulu. Kenali Tuhan. Kenali siapa Tuhan itu yang kita sembah. Jadi ketika kita memberikan persembahan itu benar-benar segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita berikan sekecil apapun tapi dengan dari hati, itulah yang berkenan di hati Tuhan. Nah, mungkin seringkali kita mendengar ada ayat dikatakan ya, bahwa lebih baik dengar-dengaran daripada korban persembahan. Ini memang iya Bapak Ibu. Tuhan makanya mengajarkan, ayo benar-benar kalian kenal dulu Tuhan yang kita sembah, supaya kita ngerti ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak akan berhutang sama kita. Sekalipun kita tahu kita yang sebenarnya berhutang kepada Tuhan. Ya, kehidupan ini kita berhutang sama Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri berkata bahwa Dia tidak akan berhutang sama kita juga. Artinya apa? Tuhan itu akan tahu segala yang kita perlukan. Makanya jangan khawatir, jangan takut, tapi percayalah kepada Tuhan. Milikilah pengharapan yang benar kepada Tuhan. Jadi ketika kita tahu yang hal dasar kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang menjadi harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi bukan nilai itu yang Tuhan lihat, berkat itu, tetapi Tuhan lihat kualitas hidup kita berharga. Ya, hidup kita dulu yang kita bawa kepada Tuhan menjadi ibadah yang sejati. Ketika kita persembahkan, wow, Tuhan bilang seperti Habel Tuhan ibadahkan. Bahkan dikatakan Habel mati, darahnya masih berbicara. Itu kan dahsyat. Benar kan anak muda? Darah itu masih bisa berbicara loh. Ini bukan tahayul. Kenapa? Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, makanya kalaupun kita mati, mungkin kita kecelakaan, mungkin kita misalnya ya ketabrak, mungkin kita meledak di atas, tapi memang hidup kita pada akhir hidup kita benar setia sampai
Tuhan menilai, Tuhan mengerti kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lihat ada yang orang sakit bertahun-tahun kok nggak mati ya. Ada yang orang yang nggak sakit tiba-tiba mati. Selesai. Itu rahasia Tuhan. Tuhan yang tahu. Makanya persoalan kita sampai akhir harus setia kepada Tuhan. Amin. Sampai akhir setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini persembahan ini harus benar ya. Iman kita harus benar ya. Persembahan kita benar dengan dari iman yang benar. Jadi ada pertanyaan begini. Kenapa persembahan Habel diterima? Sudah dapat kita jawab ya Bapak Ibu. Dari yang tadi saya sudah uraikan. Habel itu beriman. Amin. Ibrani 11 ayat 4. Habel itu beriman, percaya, ya. Habel melakukan yang benar di mata Tuhan. Sementara, kenapa Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan? Ya karena apa? Kain tidak beriman, ya. Kain tidak beriman, terus dalam perbuatannya jahat. Nah, kita perlu baca Bapak Ibu supaya kita paham. 1 Yohanes. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kenapa Kain ini perbuatannya jahat? Kita lihat di sini apa di dasar ayat firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Tuhan melihat, ya, Tuhan melihat apakah kita benar di mata Tuhan atau tidak benar. Ya, Tuhan menilai Bapak Ibu. Makanya kenapa Kain tidak diterima? Karena perbuatannya itu memang sudah nggak benar. Jadi makanya ketika dia memberikan persembahan yang ngasal-ngasal sama Tuhan, dia anggap enteng Tuhan itu. Karena memang dasarnya dia tidak baik, tidak benar, jahat. Ketika dia ditegur, ya dikasih tahu dia tahu persembahannya tidak diterima, apa sikapnya? Di Kejadian 4 ayat 5, berpanas hati dan bermuka muram. Bukannya dia perbaiki, malah dia berpanas hati, muka muram. Apa yang terjadi? Dia bunuh adiknya. Jahat kan Bapak Ibu? Jahat. Ini yang tidak berkenan, persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Persembahan yang kita berikan tanpa iman juga nggak benar, ya. Jadi persembahan yang Tuhan mau adalah persembahan yang dilandaskan dengan iman yang benar. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kita ngerti. Jadi kita belajar itu seperti murid Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Harusnya begitu. Ya, dengar firman itu bukan sekedar dengar, ngerti, lakukan. Seperti murid, ya mahasiswa benar kan? Kita dengar, mengerti, kemudian lakukan. Ya kan begitu. Kita juga begitu Bapak Ibu. Level kita harus mengerti, mendengar, ngerti dulu, lakukan. Itulah yang persembahan yang Tuhan mau terima. Kalau sudah ngerti, kita tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita perbaiki Bapak Ibu ya. Semua gak ada yang langsung selesai benar. Kita terus. Yang penting ketika kita sudah mau melangkah dalam kebenaran, jangan mundur, jangan terombang-ambing, jangan melihat ke kiri ke kanan terus terpengaruh kita. Jangan. Terus ke depan. Lihat Tuhan. Kita mau akhir hidup kita sampai kepada tujuan kerajaan sorga. Amin. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kita berjuang. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kalian sedang mempersiapkan diri untuk masa depan berjuang. Ketika kalian punya cita-cita di dalam Tuhan yang benar. Ketika kau berkata, Tuhan aku mau jadi menteri, misalnya keuangan. Jadilah menteri keuangan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau jadi tentara, jadilah tentara yang berdiri dalam kebenaran. Amin. Ketika engkau menjadi dokter, jadilah dokter yang berdiri di atas kebenaran. Amin. Jangan hanya asal-asal kasih obat bikin orang cepat mati. Sekarang kan begitu.
Ya, saya ingat kakak ipar saya nasihatin, kamu harus kasih tahu. Kakak saya itu kakak Ita ya, ipar adik kakaknya Bapak Gembala. Walaupun dia imannya itu, kemarin KKR di Pekanbaru ikut dia, ya pergi ke sana. Ya, dia selalu ngasih saya, kasih tahu lebih baik makanan sehat. Jangan lagi, kadang dokter menyarankan bukannya tambah sehat. Sekarang banyak resep-resep supaya dokter kaya, itu tujuannya. Jadi jadilah dokter dalam kebenaran, amin. Ya, jadi perawat juga begitu. Terkadang ya, kadang-kadang banyak orang datang ingin berobat, padahal dia nggak punya uang, dia pengen sehat. Terus di rumah sakit dibikin persulit, harus uang dulu, haruslah. Seharusnya kita punya pemikiran ke depan, ketika kita jadi orang yang sukses, kita mau jadi berkat buat banyak orang. Kalau seperti ini kan, kita membantu negeri kita Indonesia menjadi Indonesia yang makmur. Amin. Mulai dari gereja. Makanya kita harus benar. Jangan terpengaruh ya. Jangan gara-gara uang integritas kita tergoyahkan. Tak boleh. Kalau yang begitu, itu nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga yang begituan. Nah, mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikanlah persembahan yang benar dengan iman yang benar, supaya Tuhan lihat. Tuhan tak mungkin biarkan kita. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu tantangan kita, Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Ingat, ketika kita berharap percaya kepada Tuhan, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Ya, saya masih hidup sampai sekarang karena Tuhan. Saya tahu hidup ini kemurahan Tuhan. Kalau masih bisa hidup, kadang saya menangis. Saya dulu punya cita-cita Bapak Ibu. Saya punya cita, saya nggak mau jadi anak pendeta lagi. Saya sudah jadi anak pendeta, udah menderita di pulau. Ya, saya menghadapi bagaimana, bukan menderita karena nggak makan. Puji Tuhan nggak pernah yang namanya nggak makan. Kami terpelihara Bapak Ibu. Tapi saya lihat bagaimana perjuangan seorang gembala, hati hamba Tuhan itu. Saya nggak sanggup Tuhan, nggak bisa. Tapi saya nggak tahu rupanya Tuhan punya rencana itu luar biasa buat saya dan adik saya. Ya, Bapak ini kesaksian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak saya sampai pernah dibilang, kamu keluarlah, tak ada kehidupan di sana. Ya, gimana anak-anakmu mau sekolah? Waktu itu memang belum ada SD desa. Memang antara rumah ke rumah itu jaraknya jauh. Jam 5 sore dan tutup semua pintu. Tapi sekarang beda Bapak Ibu, 180 derajat beda. Walaupun pulaunya begitu, rupanya sejarah Indonesia loh salah satu di situ, di Penuba itu. Kalau nanti rencana Pak Sintonga bilang mau ke sana, ya kita nggak ada nyesal ya Pak. Bisa lihat pulau itu sejarah Indonesia salah satunya. Meriamnya peninggalan-peninggalan Belanda, di mana para pejuang lari ya ke situ, daerah situ masih sejarahnya banyak sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya lihat orang tua saya merasa Tuhan gak mungkin. Cita-cita saya Tuhan, kalau saya nanti sudah merantau, saya bilang, saya mau jadi orang sukses. Tapi sukses saya mau topang hamba-hamba Tuhan di pulau-pulau. Karena saya tahu tuh menderita loh. Artinya mereka susah loh. Komunikasi pun agak sulit. Ya cuma sekarang puji Tuhan lah agak mempermudah lah. Beda dengan kami dulu, sama sekali sulit. Untuk ke Tanjung Pinang, dari Penuba Tanjung Pinang itu aja 1 minggu perjalanan kapal laut. Tapi sekarang puji Tuhan ditempuh 5 jam dengan feri. Ya, dari Batam langsung ke tempat kami. Baru ke pulau-pulaunya. Nah, Bapak Ibu, saya mau saksikan kami masih hidup sampai sekarang. Amin. Kami masih hidup. Masih hidup. Semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu gak ada yang mustahil. Percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik buat Tuhan. Supaya Tuhan lihat persembahan kita benar. Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, mari kita belajar ya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita angkat suatu pujian. Haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat suatu pujian. Persembahanku, kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu semua dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Kita buat yang terbaik buat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan sudah buat yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya.
biasa yang sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami pada siang hari ini untuk boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan. Suatu kerinduan kami Bapa, bila kami tetap rindu memuji menyembah-Mu. Bahkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan yang sudah dilakukan oleh hamba di tempat ini, Tuhan terus kami percaya Bapa, ketika kami Tuhan beroleh iman yang benar dan beroleh persembahkan hidup kami yang benar kepada Tuhan, juga ada kuasa Tuhan memberkati hidup kami Bapa.
dan percaya Tuhan, jika kami ada di dalam hidup yang benar, di dalam persembahan dan beriman yang baik Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan, kuasa-Mu datang memberikan kami Bapa. Pada siang kami berdoa kepadamu Bapa, bila Tuhan kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mempersembahkan hidup kami yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membawa hidup kami Bapa di hadapan Tuhan. Tidak ada kebohongan Bapa, tidak ada kemunafikan dalam hidup kami. Tapi bila Tuhan hidup kami sepenuhnya kami serahkan tangan Tuhan. Segenap hati kami, jiwa kami akan pulihkan kekuatan kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan berkat yang kami cari Bapa, tapi Tuhan kekuatan daripada Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang boleh memulihkan setiap hati kami. Firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Dan bila Tuhan firman Tuhan boleh bertanam di hati yang baik, di dalam tanah yang subur, sehingga Tuhan boleh Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami merenungkan firman itu siang dan malam, ada kuasa, kekuatan baru, kemenangan baru, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi setiap hati kami, pribadi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu itu Bapa, seperti Tuhan pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya, tidak melihat musimnya Bapa, tetapi menghasilkan buah apapun musimnya, dan tidak layu dayungnya, tapi Tuhan senantiasa memancarkan kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan firman itu kami bawa dalam hati kami pribadi. Biarlah kami Tuhan ditanam Tuhan di bait Allah, bait Allah yang kudus, di kemah Allah yang kudus, sehingga Tuhan hidup kami menjadi terang, menjadi saksi Bapa, menjadi kuat, menjadi berintegritas dimanapun Tuhan kami Tuhan tempatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa saya ingin buat guru gembala kami yang sudah Tuhan dalam firman Bapa. Mari Tuhan Kau berkati lebih lagi guru gembala yang Tuhan, Kau berkati pelayanan, berkati keluarga anak-anaknya, berkati suaminya Bapak Gembala. Tuhan Yesus kami percaya Bapa, ketika Tuhan firman digabungkan pada kami Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun atas kami berkati hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang tak pernah berkesudahan kesetiaannya, selalu baru namanya setiap pagi. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kami yang pulang dari tempat ini diberkati oleh firman Tuhan. Kami tidak datang dengan orang yang biasa Bapa, tapi kami pulang dengan sorak-sorai, karena firman Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Demikian juga berkat firman yang telah disampaikan Ibu Gembala kami di tempat ini. Biarlah firman itu boleh kami terima di dalam hati dan pikiran kami. Sertai kami Tuhan, kendalikan hati kami, sehingga kami boleh berbuat dengan sukacita yang daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, buat firman yang telah disampaikan kepada kami. Terlebih kami Tuhan mengerti akan Engkau, mengenali Engkau ya Tuhan, sehingga kami benar di dalam memberikan persembahan. Terima dulu Tuhan, hidup kami sebagai persembahan, agar kami paham dan mengerti memberikan persembahan yang benar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum, sehingga kami boleh bersukacita atas nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.